Materi yang akan kita bahas pada kali ini ada 4, yaitu penyebaran Islam di Nusantara pada masa Wali Songo, penyebaran Islam pada masa Wali Songo di Jawa Barat, yang ketiga di Jawa Tengah, dan yang terakhir di Jawa Timur. Yang pertama adalah penyebaran Islam di Nusantara pada masa Wali Songo. Masuknya Islam ke Indonesia dimulai dari daerah pesisir seperti Pasai, Gresik, Goa, Talo, Cirebon, Banten, dan Demak. Hal ini terjadi karena pelabuhan sebagai pusat perdagangan dan interaksi antar kawasan. Realitas ini mencerminkan bahwa masyarakat Islam periode awal adalah masyarakat yang kosmopolit. Jadi masyarakat awal di Nusantara ini adalah masyarakat perdagangan, sehingga masuknya Islam yang pertama itu dikarenakan ada faktor perdagangan. Perlu dibedakan pula antara kedatangan Islam, penyebaran Islam, dan pelembagaan Islam. Wali Songo pada masa pelembagaan Islam menggunakan beberapa tahapan, yaitu mendirikan masjid. Dalam proses penyebaran Islam, masjid tidak hanya berfungsi untuk tempat beribadah, tetapi juga tempat pengajian. Dan juga dari masjidlah proses penyebaran Islam dimulai. Jadi masa-masa awal proses islamisasi ini, masjid itu sebagai tempat yang sangat sakral, karena masjid adalah segala aktivitas dalam pengembangan Islam dapat berlangsung. Banyak masjid yang diyakini sebagai peninggalan wali dan dinamakan wali yang bersangkutan, seperti contohnya Masjid Ampel yang didirikan oleh Sunan Ampel, Masjid Giri yang didirikan oleh Sunan Giri. Dalam hasanah penyebaran Islam, setiap wali memiliki pesantren yang dinisbahkan dengan nama wali tersebut. Yang selanjutnya adalah penyebaran Islam pada masa Wali Songo di Jawa Barat. Jadi di Jawa Barat ini cuma satu sunan yang menyebarkan Islam di wilayah Jawa Barat, yaitu Sunan Gunung Jati atau juga dikenal sebagai Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu tokoh yang penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Barat, Indonesia. Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Syarif Hidayatullah pada tahun 1448 di wilayah Pasai, Aceh. Beliau merupakan keturunan langsung dari Sayyid Ja'far Shadiq, seorang keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Sunan Gunung Jati ini tidak hanya menyebarkan agama Islam, tapi juga memberi kontribusi dalam bidang budaya dan sosial. Seperti contohnya, beliau mengembangkan seni wayang golek, membangun masjid. Masjidnya itu namanya Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yang sekarang masih ada sampai sekarang dan besar sekali. Beliau dikenal sebagai tokoh yang bijaksana, bijak, dan disegani. Beberapa peninggalan Sunan Gunung Jati yaitu Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah Pustaka Sunan Gunung Jati. Maksudnya pustaka di sini ada beberapa karya tulisnya yang terkenal, di antara lain yaitu Zikir Jati dan Pusaka Raja Kaya Karangan. Nah, di Jawa Barat ini Sunan Gunung Jati membuat sebuah tradisi yang bernama Adzan Pitu. Kalau nggak salah itu Adzan Pitu. Jadi di wilayah Jawa Barat, di wilayah penyebarannya Sunan Gunung Jati, ketika waktu Jumatan, kalau biasanya kan di sini azannya 2 kali, azan pertama, azan kedua. Namun di sana karena dulu nggak ada toa masjid, sehingga azannya itu bukan 7 kali, tapi memang 2 kali, tapi sekali azan 7 orang yang azan. Jadi 7 orang berdampingan satu sama lain, kemudian azan bersama-sama 7 orang. Seperti itu. Dan sampai sekarang tradisi ini masih dipegang teguh oleh masyarakat di sana, karena juga sebagai bukti kalau dulu Sunan Gunung Jati itu pernah mengajarkan Islam, menyebarkan ajaran Islam di sana. Dan yang terakhir yaitu seni wayang golek. Selain
Sunan Gunung Jati ini menyebarkan Islam dengan cara yang sangat santun, ramah. Beliau juga menyebarkan agama Islam dengan pendekatan budaya seperti contohnya seni wayang golek. Mungkin itu saja yang di Jawa Barat. Selanjutnya adalah penyebaran Islam pada masa Wali Songo di Jawa Tengah. Nah, kalau di Jawa Tengah sendiri ada 3 sunan yang berdakwah di sana. Contohnya yaitu Sunan Kudus, yang kedua Sunan Muria, yang ketiga Sunan Kalijogo. Kita mulai dari yang Sunan Kudus terlebih dahulu. Sunan Kudus dikenal juga dengan nama asli Ja'far Shadiq, salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Indonesia pada abad ke-16. Jadi Sunan Kudus ini beliau berdakwah di daerah Kudus yang sekarang menjadi pusat keagamaan dan pusat peradaban Islam di wilayah Kudus. Beliau membangun pesantren atau pondok sebagai lembaga pendidikan di sana yang juga memberikan pendidikan agama kepada masyarakat setempat. Beberapa peninggalan Sunan Kudus yaitu makomnya sendiri. Yang kedua Masjid Agung Kudus. Nah, Masjid Agung Kudus ini merupakan masjid yang dibuat dengan akulturasi dua agama yaitu Hindu Buddha. Karena pada saat itu masjid tersebut dibangun agar untuk menarik perhatian masyarakat sehingga masyarakat tersebut bisa masuk ke dalam masjid dan juga belajar mengenai agama Islam, sehingga dibangun seperti akulturasi Hindu dan Buddha. Kemudian Sunan Kudus juga meninggalkan suatu tradisi budaya beliau, yaitu upacara dan perayaan keagamaan di wilayah tersebut. Jadi di sana juga ada tradisi budaya yang ditinggalkan oleh Sunan Kudus. Yang kedua adalah Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijogo dan Dewi Saroh, putri syekh dari Maulana Ishak. Nama kecil Sunan Muria adalah Raden Prawoto. Beliau biasanya dipanggil dengan nama Raden Umar Said. Sunan Muria ini berdakwah di Gunung Muria di Jawa Tengah. Nah, cara berdakwah Sunan Muria ini tergolong dengan berdakwah yang sangat unik, yaitu beliau berdakwah kepada rakyat kecil. Jadi Sunan Muria ini sering berkumpul dengan rakyat-rakyat kecil. Beliau banyak berinteraksi dengan rakyat kecil sambil mengajarkan keterampilan bertani, berdagang, dan juga melaut. Jadi sambil mengajarkan keterampilan bertani, berdagang, dan melaut, beliau juga mendakwakan Islam di sana dengan cara yang halus juga, sehingga dapat menyampaikan ajaran agama Islam dengan mudah kepada masyarakat. Sunan Muria juga dikenal berdakwah melalui kesenian juga, sama seperti Sunan yang sebelumnya. Beliau mendakwakan ajaran agama Islam dan menggunakan kesenian, gamelan, dan juga wayang. Sehingga Sunan Muria juga menciptakan tembang Jawa yang sangat terkenal hingga saat ini, yaitu tembang Sinom dan tembang Macapat, dan juga tembang Kinanti. Dengan tembang tersebut, masyarakat dapat menerima dan mengingat ajaran agama Islam terkandung di dalamnya dengan sangat mudah. Kemudian benda peninggalan Sunan Muria adalah parijoto. Parijoto ini seperti tanaman. Kemudian tanaman pakis haji, bulusan atau kura-kura, pohon kayu adem jati, pohon jati, dan juga situs air gentong. Jadi nomor 1 sampai nomor 5 itu berupa peninggalan tanaman, jenis tanaman. Keenam yaitu situs air gentong. Yang ketiga, sunan yang berdakwah di daerah Jawa Tengah yaitu Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo memiliki nama kecil Raden Sahid. Sunan Kalijogo menikah dengan putri Sunan Ampel. Masa hidup Sunan Kalijogo diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dan demikian, pada tahun 1586, Sunan Kalijogo menghembuskan nafas terakhirnya di usia 131 tahun. Jadi
Ayah Sunan Kalijogo ini merupakan petinggi kerajaan Majapahit bernama Raden Sahur atau lebih dikenal dengan Tumenggung Wilwatikta. Jadi Sunan Kalijogo ini merupakan seorang pangeran karena ayahnya merupakan seorang raja. Namun Sunan Kalijogo ini masa kecilnya beliau ini sangat nakal. Jadi beliau itu pernah mencuri beberapa sumber daya dari ayahnya, kemudian didonasikan kepada masyarakat kecil, masyarakat miskin. Lalu kemudian Sunan Kalijogo ini bertemu dengan Sunan Ampel dan dinasihati oleh Sunan Ampel bahwasannya yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo itu merupakan perbuatan yang salah karena seperti halnya berwudu menggunakan air kencing. Jadi perbuatannya niatnya benar tapi perbuatannya itu salah. Media dakwah Sunan Kalijogo itu yaitu tentu saja wayang kulit. Beliau sangat terkenal dengan wayang kulitnya. Tembang juga, garebeg, sekaten, dan juga tradisi suroan yang sampai sekarang masih dilaksanakan oleh beberapa masyarakat di Jawa, yaitu tradisi suroan. Nah, dalam persembahan wayang kulit yang didakwakan oleh Sunan Kalijogo ini beliau menggunakan cerita Hindu, yaitu cerita Mahabharata dan juga Ramayana, namun cerita tersebut agak dirubah sedikit oleh Sunan Kalijogo sehingga beliau bisa menampilkan ajaran-ajaran agama Islam di dalam persembahan wayang kulit yang tersebut. Contohnya di Mahabharata ada Punokawan, yaitu Werkudara, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Beliau merubah jati diri dari 5 Punokawan tersebut, yaitu yang Werkudara yang pertama itu diberi jimat yaitu syahadatain, yaitu 2 syahadat. Yang kedua Bima ini terkenal dengan orang yang sangat kuat sehingga beliau diibaratkan seperti sholat, yaitu tiang agama. Kemudian Arjuna ini yang sukanya tapa, di dalam Jawa seperti itu. Jadi Arjuna ini diibaratkan seperti puasa dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu penyebaran Islam pada masa Wali Songo di Jawa Timur. Jadi ada 4 sunan yang menyebar 5 sunan. 5 sunan yang menyebarkan agama Islam di Jawa Timur. Yang pertama adalah Sunan Gresik, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini berasal dari Turki. Beliau seorang ahli tata negara yang ulung. Sunan Gresik ini datang ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi. Dalam penyebaran agama Islamnya, Maulana Malik Ibrahim berdakwah dengan cara diplomasi yang ulung, sehingga bisa diterima oleh akal pikiran masyarakat, sehingga Islam dapat diterima oleh masyarakat. Jadi Sunan Gresik ini menyebarkan Islam dengan cara melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat yang diajaknya dan tidak dengan cara langsung mengajarkan apa Islam itu. Jadi pendekatan kepada masyarakat itu sangat penting bagi Sunan Gresik. Contohnya ketika Sunan Gresik mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan kenduri. Jadi memang dari kenduri ini kan dari Hindu awalnya kan, sehingga kemudian agak dirubah sedikit tata cara pelaksanaan dari kenduri tersebut, sehingga beliau mendekati masyarakat lewat kenduri. Jadi dengan cara melayani kebutuhan sehari-hari masyarakat yang diajaknya terlebih dahulu. Beliau mendirikan pesantren yang merupakan perguruan Islam, tempat mendidik para santri sebagai calon mubalik di Gresik. Nah, juga Syekh Maulana Malik Ibrahim ini seorang wali songo yang dianggap sebagai ayah dari wali songo. Beliau wafat di Gresik pada tahun
882 Hijriah. Jadi Sunan Gresik ini merupakan sunan pertama yang menyebarkan Islam di Nusantara pada saat itu. Lalu kemudian diteruskan oleh sunan-sunan berikutnya.